Oke guys, pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan software testing with black box. Nah, ini adalah salah satu testing ketika kita melakukan eh, pengetesan ataupun pengujian software menggunakan metode black box. Nah, berikut saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan eh, bagaimana kita melakukan testing software menggunakan atau menggunakan black box. Nah, jadi yang pertama, jelaskan mengapa software testing itu penting dalam pengembangan software. Nah, jadi juga nantinya saya akan menjelaskan dengan contoh mengenai apa yang pernah saya lakukan untuk mengetes sebuah software. Nah, jadi software testing itu adalah proses yang kita lakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang kita kembangkan itu berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi ini juga mempengaruhi mempengaruhi bagaimana kita benar-benar melakukan pengembangan itu dengan sebaik mungkin. Nah, jadi proses ini juga melibatkan eksekusi program ataupun sistem dengan tujuan untuk menemukan bug. Nah, memastikan bahwa perangkat lunak itu beroperasi dengan baik dan memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Nah, kemudian apa sih poin-poin yang penting dalam kita melakukan software testing? Nah, yang pertama itu adalah menjaga kualitas. Nah, sebagai contoh yang ingin saya katakan, misalnya nih, sebuah perusahaan mengembangkan aplikasi perbankan online gitu ya. Nah, tanpa pengujian yang memadai, mungkin terdapat bug yang dapat menyebabkan transaksi keuangan salah satu atau kebocoran data pengguna. Dengan pengujian yang baik, keakuratan dan keamanan aplikasi pasti akan dapat dijamin. Nah, yang pertama itu adalah kita dapat menjamin kualitas sebuah software yang kita kembangkan sebelum nantinya dipakai oleh pengguna gitu ya. Dan kemudian kita juga dapat mengidentifikasi bug ataupun masalah. Nah, sebagai contoh kasus yang ingin saya sampaikan adalah misalnya sebuah tim pengembang merancang perangkat lunak misalnya untuk manajemen inventaris misalnya. Nah, jadi melalui pengujian mereka itu dapat menentukan bahwa sistem tidak konsisten dalam menerkam stok barang misalnya. Nah, dengan mengidentifikasi masalah eh, ataupun menemukan masalah, sistem pada tahap awal mereka dapat menghindari konsekuensi yang lebih serius di masa yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, itulah yang menjadi pentingnya mengapa pentingnya software testing. Yang kedua, yang ketiga adalah mengurangi risiko gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh yang ingin saya sampaikan adalah sebuah perusahaan misalnya merilis perangkat lunak baru untuk pengelolaan proyek konstruksi misalnya. Nah, ini jika aplikasi ini tidak diuji secara keseluruhan ataupun dengan baik, dengan maksimal, risiko bisa saja muncul seperti bug misalnya ataupun kegagalan sistem saat digunakan di lapangan. Nah, pastinya ini dapat merugikan proyek konstruksi dan reputasi perusahaan kita pastinya. Nah, kemudian kita juga bisa menjamin kepuasan pengguna. Nah, sebagai contoh kasus misalnya sebuah aplikasi media sosial baru misalnya diluncurkan tanpa pengujian yang memadai. Pengguna mengalami masalah seperti misalnya lambatnya waktu respon atau tampilan yang tidak konsisten. Nah, pengujian yang baik pasti dapat membantu mencegah masalah-masalah ini yang terjadi gitu ya. Dan kemudian yang terakhir mendukung proses pengembangan. Nah, jadi sebagai contoh yang ingin saya sampaikan, misalnya sebuah tim pengembang mengadopsi model pengembangan perangkat lunak yang agile gitu ya. Nah, pengujian yang terintegrasi dalam setiap uh, iterasi membantu memastikan bahwa perangkat lunak dapat disusun ataupun diuji dan dirilis dengan cepat sesuai dengan prinsip-prinsip agile gitu ya. Nah, itulah uh, poin-poin penting kenapa pentingnya kita melakukan software testing. Nah, yang pertama tadi untuk menjamin kualitas, kemudian untuk mengidentifikasi bug ataupun masalah, kemudian mengurangi risiko, kemudian menjamin kepuasan pengguna, dan juga mendukung proses pengembangan gitu ya. Nah, jadi saya juga ingin sedikit nge-share ataupun membagikan pengalaman di mana kami
melakukan testing software pada web Cireng yang kami kembangkan. Nah, jadi melalui pengujian, kesalahan seperti kesulitan melakukan pembayaran ataupun alamat pengiriman yang tidak valid itu dapat kami identifikasi dan juga kami perbaiki sebelum peluncuran ke pengguna. Nah, serta memastikan bahwa pengguna dapat lancar melakukan pemesanan produk, meningkatkan kepuasan pengguna dan juga keandalan situs web. Nah, jadi sebelum kami melakukan ataupun merilis produk web Cireng ke pengguna ataupun ke publik, kami terlebih dahulu menguji web ini berjalan dengan sebaik mungkin sebelum digunakan oleh seorang pengguna nantinya, gitu ya. Nah, kemudian saya juga ingin jelaskan terkait dengan perbedaan whitebox dan juga black box testing. Nah, jadi di sini di mana whitebox itu Winbook testing itu fokus pada pemeriksaan struktur internal dan logika kode sumber. Nah, penguji memerlukan pengetahuan mendalam tentang implementasi untuk merancang dan menjalankan kasus uji. Nah, sedangkan black box testing itu berfokus pada fungsi input dan output tanpa memperhatikan struktur internal ataupun logika kode sumber. Nah, jadi penguji tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang bagaimana implementasi untuk merancang dan menjalankan kasus uji gitu ya. Nah, di mana ini juga dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana black box itu typical examples of test case-nya itu ada menggunakan equivalence, kemudian boundary value, analisis test case, kemudian cause effect graphing test case, dan kemudian error guessing test case. Sedangkan whitebox itu menggunakan statement coverage test case, kemudian decision coverage test case, kemudian condition coverage test case, kemudian decision condition coverage test case, kemudian multiple condition coverage test case. Nah, itulah yang menjadi perbedaan uh, testing menggunakan metode whitebox dan juga black box. Nah, jadi di sini juga saya ingin jelaskan bagaimana kami mengembangkan sebuah software mulai dari tahap requirement analysis sampai dengan test result reporting. Nah, di mana yang pertama kami melakukan pemahaman persyaratan dan juga spesifikasi perangkat lunak yang akan kami kembangkan. Kemudian kami melakukan test planning, yaitu menentukan ruang lingkup, sumber daya, dan juga strategi pengujian. Kemudian barulah kami melakukan test case development, di mana di sini kami melakukan kasus uji berdasarkan teknik-teknik pengujian seperti misalnya equivalence, partitioning, dan juga boundary values analysis. Dan kemudian barulah test case execution. Nah, di mana kami menjalankan kasus uji pada perangkat lunak dan mencatat hasilnya. Kemudian test result reporting, di mana disinilah tahap dilakukannya dokumentasi hasil pengujian, identifikasi kesalahan, dan juga uh, rekomendasi perbaikan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, di sini di mana kami melakukan test case development yang pertama menggunakan equivalence partitioning. Nah, di mana equivalence partitioning ini adalah metode pengujian perangkat lunak di mana data input atau kondisi sistem dibagi menjadi kelompok-kelompok setara atau partisi setara. Nah, di sini dapat kita lihat eh, misalnya nih pada bagian data diri email harus diisi dengan format nama @domain.com, nomor telepon harus diisi dengan angka. Nah, jika di mana pengguna nantinya web Cireng ini dalam melakukan pemesanan, mereka harus menggunakan data email itu dengan nama @domain.com gitu ya. Dan nomor telepon harus diisi dengan angka. Jika tidak diisi dengan angka, maka sistem tidak akan eh, bisa untuk merespon ataupun tidak berjalan dengan baik. Kemudian kita juga menggunakan boundary value. Nah, di mana boundary value ini adalah testing menggunakan metode pengujian yang berfokus pada nilai-nilai batas atau tepi dari rentang valid input. Nah, di mana contohnya misalnya memilih alamat pengiriman misalnya ke DKI Jakarta saat memesan cireng original dengan jumlah produk satu dan metode pembayaran tunai diharapkan menghasilkan sukses gitu ya. Nah, itulah contoh menggunakan boundary value. Kemudian menggunakan cause effect. Nah, adalah suatu teknik pengujian yang membantu dalam merancang kasus uji berdasarkan hubungan antara input dan output sistem. Nah, misalnya contohnya itu, jika salah satu barang belum diklik ataupun dicentang pada halaman keranjang,
maka tidak akan bisa dilakukan proses pemesanan lebih lanjut. Maka oleh karena itu harus diklik centang terlebih dahulu pada pemesanan yang akan dipesan, barulah kemudian bisa dilakukan proses checkout gitu ya. Nah, kemudian menggunakan error basing. Nah, di mana inilah suatu metode pengujian perangkat lunak yang didasarkan pada intuisi, pengalaman, dan pengetahuan pengembang atau pengujian untuk mengidentifikasi skenario-skenario yang mungkin menyebabkan kesalahan pada sistem. Nah, misalnya contoh itu adalah misalnya jumlah jumlah produk negatif pada keranjang misalnya di web cireng. Sistem memberikan pesan kesalahan ataupun validasi yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah produk yang valid. Nah, jadi sebelum ketika melakukan pemesanan mereka harus eh, menaruh di keranjang itu harus pada jumlah misalnya satu, dua, atau tiga. Jadi jika tidak ada jumlah itu tidak akan bisa dilakukan pemesanan lebih lanjut gitu ya. Pasti sistem akan uh, membuat uh, jumlah produk yang tidak valid gitu. Nah, itulah sedikit terkait tadinya pentingnya kita dalam melakukan software testing dan juga sedikit saya nge-share ataupun berbagi terkait dengan bagaimana saya melakukan software testing pada web UMKM ataupun web cireng yang sedang kami kembangkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.